Shalom, puji Tuhan, saudara yang kekasih, sahabat dimanapun kita berada. Luar biasa hari ini, suatu sukacita kita bisa bertemu kembali dalam mezbah doa kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap kita selalu mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Karena percayalah janji Tuhan bahwa orang yang selalu mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, pastinya hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam mezbah doa kita pada malam ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh luar biasa sukacita yang selalu Engkau nyatakan berikan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan, kami percaya bahwa ketika betul kami hidup sungguh benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan nyatakan kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Tuhan nyatakan berkat-Mu, Kau bukakan pintu-pintu berkat atas kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita daripada-Mu selalu kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap kami selalu rindu mendengarkan kebenaran-Mu, menyembah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Dan terlebih Tuhan, saat ini kami rindu kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, berikan kami telinga seorang murid. Urapi hamba, kuduskan hamba, layakkan hamba. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, yang disampaikan pada malam ini sungguh benar-benar kami responi dan kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, bagimulah segala pujian, hormat, syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Malam ini kita akan bahas kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan ini, bolehkah orang Kristen bercerai? Nah ini, saudara. Bolehkah orang Kristen bercerai? Kita akan bahas bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini supaya betul-betul kita pahami. Supaya jangan sampai dalam kehidupan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada malam ini, betul-betul kita lakukan supaya kita menjaga kekudusan hidup kita, perkawinan kita yang kudus itu di hadapan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ini judul ini saudara seringkali menjadi perdebatan atau yang selalu dibicarakan bagi kita setiap orang-orang percaya. Karena pada kenyataannya banyak, bahkan ada gereja yang memberkati orang yang sudah bercerai. Tapi malam ini kita akan belajar bersama-sama seperti apa kebenaran firman Tuhan supaya jangan salah kita mengambil setiap keputusan dalam pelayanan kita. Kita buka firman Tuhan dalam Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Itu judulnya perceraian. Saya bacakan saja. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi. Dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin. Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sejak pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka,
barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Perhatikan ayatnya yang kedua. Kita bahas, kita kupas firman Tuhan ini. Mulai dari ayat pertama, saudara, sampai ayatnya yang ke-12, supaya jangan kita salah memahami kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan ayat yang pertama. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar pula. Nah, perhatikan. Maka datanglah orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ketika sementara Tuhan Yesus mengajar orang banyak, kemudian datanglah orang-orang Farisi. Dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya. Mereka ingin mencobai Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang di pikiran mereka. Karena pemahaman orang Farisi sebatas hanya tentang bagaimana Musa dulu mengizinkan perceraian, kemudian mengeluarkan surat cerai. Nah, lihat jawaban daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Apa perintah Musa kepadamu? Nah, ini Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka hanya tahu bahwa Musa mengizinkan itu perceraian, makanya dia mengeluarkan surat cerai. Tetapi jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Nah, lihat saudara, apa yang betul-betul Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus betul-betul sangkakan itu, betul-betul mereka ucapkan itu, dan mereka katakan Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Nah, ini perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Karena ketegaran hati bangsa Israel, karena kekerasan hati bangsa Israel pada saat itu, maka Musa mengeluarkan surat cerai untuk bangsa Israel. Kita perhatikan pada Matius pasal 19 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 19 ayatnya ke-8. Apa dikatakan di sana? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, ini perhatikan. Karena ketegaran hati bangsa Israel, kekerasan hati bangsa Israel, maka Musa mengizinkan mengeluarkan surat cerai itu. Tetapi kata Yesus, tetapi sejak semula, sejak dunia ini diciptakan, tidak diizinkan ada perceraian. Nah, ini harus dipahami, saudara. Bahwa sejak dunia, sejak semula, tidaklah demikian. Artinya sejak dunia diciptakan, tidak diizinkan oleh Tuhan untuk ada perceraian. Kita kembali ke ayatnya yang ke-6 tadi, pembacaan kita. Dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perhatikan pada ayatnya yang ke-9. Ini hukum Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini hukum Tuhan. Jadi tidak diperkenankan ada perceraian bagi orang percaya, bagi kita orang Kristen. Apapun alasannya.
Karena hukum Tuhan dikatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun itu alasannya, ini hukum Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Nah, kita kembali pada ayatnya yang ke-6 tadi. Dikatakan bahwa sejak pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah ini. Jadi ketika sudah dipersatukan, ketika sudah diberkati di gereja, maka dikatakan suami istri ini sudah jadi satu. Makanya mereka harus berpisah dengan orang tuanya. Makanya kan kadang-kala kalau kita sudah menikah, kita harus berpisah rumah dengan orang tua kita. Jadi apapun persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, perhatikan ini kita sebagai orang tua, ya pada ayat ini, ayat 7 sampai 8, apapun yang terjadi dalam persoalan pernikahan, keluarga, anak kita sebagai orang tua tidak boleh turut campur di dalamnya kalau anak kita tidak meminta bagaimana nasihat-nasihat. Kecuali kalau anak kita meminta, suaminya meminta, istrinya meminta seperti apa, itu boleh. Tapi jangan kita sebagai orang tua terlalu mencampuri urusan pernikahan atau keluarga anak kita. Nah ini saudara. Kadang-kala saudara, kenapa terjadi keributan dalam rumah tangga? Karena orang tua terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Padahal sudah dikatakan bahwa ketika mereka sudah dipersatukan, mereka harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan artinya anak tidak peduli lagi dengan orang tua, tidak. Anak harus peduli dengan orang tua, menghormati orang tua. Tetapi masalah urusan dalam rumah tangga itu menjadi tanggung jawab suami istri yang sudah dipersatukan tadi, yaitu anaknya. Jadi orang tua tidak boleh lagi mencampuri walaupun bagaimana dalam keluarga. Percayalah bahwa ketika betul-betul mereka sudah sepakat untuk menjadi suami istri, apapun alasannya, apapun menjadi persoalan, berarti mereka sudah siap dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Makanya kan ada yang namanya pranikah. Sebelum diberkati ada yang namanya pranikah. Seperti itu. Dibimbing mereka supaya betul-betul ketika dipersatukan, sudah diberkati di gereja, betul-betul menjaga kekudusan pernikahan mereka sampai maut yang memisahkan. Tidak ada yang memisahkan kecuali maut, seperti itu. Nah, kemudian dikatakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini hukum Tuhan. Jadi tidak ada kata perceraian bagi kita orang Kristen, apapun alasannya. Perhatikan ayatnya 10. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Ketika ada seorang dikatakan laki-laki menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, itu berzina. Kalau istrinya masih hidup dalam perzinahan. Orang yang hidup dalam perzinahan, ingat baik-baik, orang yang hidup dalam perzinahan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu firman Tuhan. Sekali-kali saya mau katakan, buat kita pada malam ini, saya dan saudara tetap jaga kekudusan perkawinan kita di hadapan Tuhan. Jaga rumah tangga kita betul-betul supaya menjadi rumah tangga yang bahagia. Apapun persoalan dalam rumah tangga kita, mari kita selesaikan baik-baik. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, jangan sampai itu diceraikan oleh manusia. Tidak boleh ada satupun manusia boleh menceraikan, apapun alasannya. Itu hukum Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan jika si istri, ayat 12, menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah ini, kalau ada istri yang menceraikan suaminya, kemudian kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Karena kenapa? Hukum Tuhan. Tadi, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun alasannya. Kadang-kala saudara, ada pertanyaan yang mengatakan seperti ini, Pak, bagaimana dengan yang ada di Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32?
Kadangkala ini saudara, kadangkala ini menjadi perdebatan. Tapi kita akan bahas bersama pada malam ini supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita para hamba Tuhan dan kita semua salah dalam mengambil setiap keputusan. Karena ketika salah dalam mengambil keputusan, itu dosa di hadapan Tuhan. Apalagi berbicara tentang pernikahan. Kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-32. Kita mulai dari 31 saja dulu. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, saudara, kalau kita langsung kepada ayat ini, seakan-akan bahwa diperkenankan menceraikan istri. Tetapi lihat di ayat-ayat sebelumnya, saudara. Sebelum kita masuk di situ, kita baca dulu ayatnya ke-28 supaya jangan salah kita mengerti firman Tuhan ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah ini saudara, kata perzinahan, bahwa ketika kita memandang perempuan ataupun laki-laki, kemudian kita menginginkan di dalam hati, itu sudah berzina. Nah saudara, masa ketika setiap kali kita memandang perempuan kemudian ada keinginan dalam, kemudian kita harus menceraikan istri kita atau suami kita? Itu kata perzinahan di sini, bahwa ketika kita memandang saja, menginginkan dalam hati kita, itu sudah berzina. Berzina di dalam hati, ini kata firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kemudian kita loncat pada ayat yang ke-31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Tuhan Yesus membahas ini karena pada zaman Musa dulu, Musa itu memberikan surat cerai karena ketegaran hati daripada bangsa Israel pada saat itu. Kemudian ayatnya yang ke-32. Nah, kadangkala banyak orang berpatokan pada ayat yang ke-32 ini. Kemudian seakan-akan dia berkata bahwa Tuhan Yesus sendiri mengizinkan perceraian karena adanya perzinahan. Nah, perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Kadangkala ada orang mulai membaca dan stop hanya sampai di situ. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Seakan-akan dia menafsirkan bahwa Tuhan Yesus mengizinkan perceraian kalau terjadi perzinahan. Padahal tidaklah demikian. Maksudnya Tuhan Yesus, coba lihat kalimat yang berikutnya di bawah itu. Apa dikatakan? Ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus. Supaya jangan sampai ada alasan kita seperti dulu. Pada waktu bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel dibawa ke pimpinan Musa. Hanya karena alasan perzinahan, kemudian Musa mengeluarkan surat cerai, kemudian mereka bebas untuk kawin dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Makanya Tuhan Yesus katakan di sini, siapa yang kawin dengan perempuan lain yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi di sini tidak ada perkataan maksud daripada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mengizinkan perceraian karena zina. Tidak. Kalau kita melihat tadi pada Markus pasal 10 ayat 9, itu perkataan Tuhan Yesus dan itu hukum Tuhan, bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya ketika baca firman Tuhan, saudara jangan langsung hanya mencobot semua satu ayat, kemudian itu menjadi dasar. Salah mengerti kita. Tetapi kalau betul-betul kita pahami firman Tuhan dalam Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12, bahwa di situ dikatakan bahwa orang Kristen, orang percaya tidak boleh bercerai apapun itu alasannya. Terus mungkin saudara bertanya, kenapa ada gereja yang bisa memberkati orang yang sudah bercerai, memberkati di gereja? Saya mau kasih tahu buat kita semua, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, pengajaran kita,
itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat masa-masa penghakiman. Makanya firman Tuhan katakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Betul-betul kita pahami firman Tuhan ini, supaya jangan kita salah mengambil keputusan. Makanya kita sebagai hamba Tuhan betul-betul melihat ketika ada orang yang mau masuk dalam pernikahan, kita harus lihat dulu apakah laki-laki ini betul-betul tidak pernah kawin, tidak pernah menikah, ataupun dia sudah menikah. Demikian juga perempuannya seperti itu. Harus kita cari tahu. Jangan sampai kita memberkati orang yang sudah pernah diberkati di gereja, itu dosa di hadapan Tuhan. Terus mungkin saudara bertanya, karena kan berapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan seorang tokoh, tapi saya tidak mau bicara tentang itu. Itu urusannya dengan Tuhan. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan dan kita semua yang dengarkan firman Tuhan, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu hukum Tuhan. Terus ada gereja yang mungkin, bagaimana dengan gereja yang karena dasarnya karena ada surat cerai, surat resmi dari pemerintah, dari pengadilan agama. Apakah itu bisa menjadi dasar untuk kita bisa memberkati mereka karena sudah ada dasarnya, ada surat cerai dari pengadilan? Itu hukum dunia. Tetapi hukum Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun kondisinya, apapun alasannya. Karena pada dasarnya untuk kita memberkati orang yang mau masuk dalam pernikahan, dasarnya kita adalah kebenaran firman Tuhan, bukan karena dasar hukum negara, bukan itu, tetapi dasarnya kita kepada kebenaran firman Tuhan. Engkau yang hari ini mungkin bertanya, Pak, bagaimana dengan kondisi saya yang hari ini mungkin kau sudah mengalami, mungkin sudah lama berpisah, dan alasannya juga karena perzinahan. Saya mau katakan buat kita hari ini, siapapun, tetap ada pengampunan. Kalau kau betul-betul berdoa dan ada kerinduan untuk kembali bersama-sama lagi dengan suamimu, dengan istrimu, pasti ada jawaban doa daripada Tuhan, karena itu adalah yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Jangan ada kata perceraian dalam hidup ini. Kita sebagai hamba Tuhan mungkin ketika melihat ada jemaat kita yang mungkin sudah lama berpisah karena mungkin ada perzinahan, mari kita bina kembali. Kita bina kembali, kita persatukan kembali, karena ini tugas kita. Domba-domba yang sudah diberikan oleh Tuhan, mari kita gembalakan dengan baik. Jangan kita biarkan, supaya mereka betul-betul hidup dalam kekudusan. Saudara yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, mungkin suamimu orang yang keras dan suka memukul atau mengintimidasi engkau, saya mau katakan engkau sebagai istri tetap tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, supaya betul-betul kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya mau katakan buat kita semua pada hari ini, ada teman saya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Betul-betul perkawinannya, saudara, ini di depan matanya. Suaminya selingkuh selama 15 tahun. Tetapi apakah dia sebagai istri dia menceraikan suaminya? Tidak. Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selama 15 tahun, saudara, dia melihat suaminya hidup dalam perzinahan, hidup dengan banyak perempuan. Tetapi waktu Tuhan yang terbaik, saat ini Tuhan pulihkan keadaan mereka dan Tuhan persatukan kembali.
Karena kenapa? Ada seorang istri yang luar biasa dipakai Tuhan sebagai pendoa dalam rumah tangga. Dan saya melihat anak-anaknya sungguh diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk kita bercerai, apapun itu. Mungkin engkau menghadapi istrimu saat ini yang secara manusia engkau sebagai suami tidak mampu lagi. Tetap duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa. Doakan istrimu supaya betul-betul dijamah oleh Tuhan. Kadang-kadang kala Tuhan izinkan orang-orang di dekat kita untuk memproses kita, untuk membentuk kita supaya kita menjadi bejana yang indah. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa kadangkala kita dibentuk bukan orang yang jauh, kadangkala orang yang dekat kita, suami kita kadangkala diizinkan dipakai untuk membentuk kita, istri kita kadang dipakai untuk membentuk kita, anak kita kadang dipakai untuk membentuk pribadi kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa sebagai kita orang percaya, orang Kristen, tidak diperkenankan ada yang namanya kata perceraian. Apapun alasannya. Makanya engkau anak muda saat ini, ketika engkau cari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang takut Tuhan. Karena kenapa? Kalau pasanganmu itu takut Tuhan, pasti keluargamu, pasti keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kalau suami itu takut Tuhan, dia untuk berbuat dosa saja, memandang saja, itu tidak berani. Dia takut. Bukan takut dengan istri, bukan takut dengan suami, tidak. Karena takut dengan Tuhan. Tapi kalau kau cari pasangan hanya melihat rupanya, kekayaannya, statusnya, tapi dia tidak takut Tuhan, saya percaya perkawinanmu tidak akan bahagia. Banyak hal-hal yang kau hadapi. Oleh karena itu, kau anak muda yang saat ini mungkin mencari pasangan, berdoalah, Tuhan, berikan saya pasangan yang takut Tuhan. Itu. Jangan hanya melihat karena dia cantik, karena dia ganteng, tetapi tidak takut Tuhan. Itu bahaya. Sekali lagi saya mau katakan buat kita semua, sama-sama ketika betul-betul malam ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak diizinkan kita ada yang namanya perceraian dalam hidup ini, apapun alasannya. Kecuali saudara ya dikatakan maut, ya itu pasti kan. Tetapi kalau berzina atau mungkin KDRT itu tidak diperkenankan. Jadi buat kita semua, mari kita pahami firman Tuhan ini supaya betul-betul kita menjaga kekudusan rumah tangga kita. Engkau sebagai suami, kasih istrimu. Engkau sebagai istri, sayangi suamimu, supaya keluargamu menjadi keluarga yang bahagia. Ketika engkau sebagai suami membawa istri dan anakmu datang kepada Tuhan, takut pada Tuhan, percayalah keluargamu adalah keluarga yang bahagia. Engkau sebagai istri, betul-betul sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Dikatakan di mana ada satu orang yang betul-betul menjadi tiang doa dalam rumah tangga, pasti rumah tangga itu akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya buat kita semua, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap kasih suamimu, tetap kasih istrimu, terlebih kasih Tuhan. Maka kehidupan kita adalah menjadi kehidupan yang berbahagia. Amin. Buat firman berkati